Masih ada beberapa di sini yang biasa ngobrol dengan saya. Beberapa kali saya juga, bahkan yang paling dramatik pada saat itu, saya datang dengan istri saya, terjadi tawuran di sini, yang satu sing ngerangkul bojo saya, yang satu sing ngerangkul saya. Di pinggiran sana, sampai saya katakan, iki aku mulai apa diterus kita tawur. Betul Pak, pokoknya ten mriki, ya nek ten mriki saya ke wawuh. Ternyata saya pulang gelut lagi. Tapi kalau sawalan seperti ini, insya Allah mesti hilang dendamnya. Dendam. Saya dengan teman-teman di, ada Mas Arif ada ya di sini. Bahkan sekarang ada yang kemarin izin kepada saya, katanya mau pindah dari sini. Saya teruskan lagi. Jadi ketika halal bil halal itu muncul menjadi fikih baru, itu yang kita khawatirkan satu. Ketika kemudian ritual ibadah itu sekarang mulai banyak ditinggalkan dengan upacara-upacara. Yang diingatkan oleh Hamka itu, nek kowe arek ngerti wong takwa, wong iddat lil muttaqin. Ya. La'alakum tattaqun gitu ya. Itu ternyata hanya digambarkan oleh Hamka suruh melihat sholat waktu subuh. Kalau subuh itu masjid itu gak ora. Nah ukurannya wong beriman ki sing kuwi. Nah bandingannya siapa? Bandingannya adalah orang yang sedang melakukan sholat id. Sholat id itu banyak tidak. Lah ya itu sholat id itu. Itu orang muslim. Gambaran wong Islam ini jumlahnya semono kuwi, wong mukmin ki sing salat subuh ke masjid. Bergeser. Puasa itu sekarang nggak begitu menarik, karena orang puasa itu sing dipikirkan orang poso ning kok bodone iki. Jadi hari masuk, gitu ya. Hari masuk hari pertama itu sing dipikirkan iki kok bodone iki piye? Ya. Bodone iki piye? Di 10 hari akhir kita mendapatkan tawaran dari Allah yang luar biasa. Allah tuh ngobrol swarga istilah saya. Yo, swarga sapa sik gelem. Syaratnya kan hanya 2 sebetulnya kalau Ramadan itu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dua-duanya diakhiri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi juga ternyata hal ini enggak begitu menarik. Yang paling menarik hari Jumat hari kedua, saya kebetulan memberi materi di pesantren kami, di pesantren Ainul Yakin. Ada yang bisa nanti ke sana? Kita post pesantren ODGJ, pesantren orang dalam gangguan jiwa. Hari kedua, kami punya santri 248 di sana. Semuanya ODGJ. ODGJ. Lucunya, monggo. Lucunya, kalau kita belajar fikih, orang yang punya kewajiban berpuasa itu kan yang sehat, yang berakal. 248 anak itu puasa semua. Puasa semua. Cuma saya ketika saya berangkat dari rumah sampai Ngasem Merulang, saya ke barat, terus lewat Mumbi. Bahkan saat itu ada pasar buko itu. Di antara yang jualan itu malah nasi ngerokok. Nah, ketika sampai di sana, saya berhadapan dengan para santri itu, saya kaget. Guru Isma, iki cacai diri iki poso kabeh. Puasa Ustaz. 240 poso kabeh. Saya njur mikir, sik normal iki endi? Itu saya berpikir betul. Sehingga dulu ketika kita SD itu ada pelajaran mensana in corpore sano, itu menurut saya perlu diralat itu. Dulu kan ada ya. Bahkan semua itu dulu anak SD itu wajib hafal itu. Mensana in corpore sano itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat, kan terbalik sekarang kenyataannya. Jika kita kaitkan bahwa
Jiwa yang sehat itu punya kesadaran integrated kepada yang Maha Kuasa. Sekali lagi, jika kesehatan jiwa itu ada kaitannya dengan integritas kita kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Nah, di sawalan ini paling tidak kemudian dimunculkan, apalagi sawalan selalu kaitannya dengan Ramadan, karena tidak akan pernah ada sawal kalau sebelum Ramadan. Dan Ramadan selalu kaitannya dengan ibadah yang tadi saya sampaikan, puasa, malamnya dibangunkan. Maka kemudian ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Cuma saya yang dulu ketika saya SD itu ada radio, penyanyi ini Nanang Kosim. Kalau sudah Idul Fitri itu tiba, radio Republik Indonesia Nusantara 1 dan Nusantara 2 ini setelannya mesti minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sampai saat ini ngertine minal aidin wal faizin ini artinya mohon maaf. Sekarang kan yang terjadi seperti itu, bahkan ditulis besar-besar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kan itu kan persajakan saja, rimanya tepat, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sama in dan in, jadi itu bersaja. Ya, saya karena guru bahasa Indonesia sehingga saya tahu ya. Jadi kalau saya disebut ustadz keliru, saya bukan. Tadi suruh lomba maca puisi, gaya puisi saya siap ya. Sekali lagi, ini saya, dan saya juga tidak pernah mondok. Kalau ke pondok saya itu kemana-mana, ini guru piknik. Jadi kalau mondok sudah enggak ada. Oke. Nah, kemudian memang orang Indonesia, khususnya orang Jawa, itu paling lihai membuat sesuatu yang luar biasa. Sik ngongkon sapa nek sawal gek ketemu kuwi gek terus padha ikrar dosa. Dan ini menjual energi yang luar biasa, bahkan sekarang dikemas sawalan dan peningkatan integritas pegawai. Kan begitu. Bahkan kemarin saya diundang di Lapas 2B Wonosari. Lapas insya Allah nanti akan menjadi lapas percontoh nasional di Wonosari. Iya. Jadi bukan lembaga pemasarakatan lagi, tapi menjadi lapas kelas 2B Wonosari, Yogyakarta. Itu sekarang masuk ke tahapan penilaian menjadi lembaga yang bebas melayani. Bebas korupsinya sudah diraih, bebas melayani. Saya masuk ke penjara di situ tuh nggak seperti penjara. Pelayanannya, orangnya nyaman, meskipun saya merasa terganggu. Saya duduk di paling depan karena ada gamelannya. Saya nyekel sarung gun paling kiri dari saya kan, nanti koncoku ternyata. Nah, si eneng ini gitu. Saya jadi kehusukan saya jadi berkurang, kan ini ngopo iki. Akhirnya karena dia pakai kacamata, pakai ikat, ya belangkon lengkap. Jadi setiap sesi, setiap acara itu selalu diiramani itu. Terus saya dengan sipirnya, salah. Iki si apa itu? Hah? Dari kena? Ya koncoku iki. Wis weh. Pertama lagi dijatuh 15 tahun, biasa kita tambah meneh 5 tahun. Ya. Luar biasa ya. Ya, kemudian baru hari Ahad kemarin saya silaturahmi ke sipir itu. Saya datang ke rumahnya, saya bertanya, mengapa dia masuk di penjara? Ya. Nah, kembali lagi. Di situ ternyata menjadi sebuah energi yang luar biasa. Tema sawalannya itu sawalan dan peningkatan tusi. Loh. Sawalan dan peningkatan
konstitusi, tugas pokok dan fungsi pegawai. Nah, artinya apa? Sehingga saat ini kelihatannya sulit bagi orang-orang yang memahami agama secara parsial, bahkan mengatakan, wah, ora sawalan kuwi syariat Islam, kuwi bid'ah dan lain sebagainya. Terlanjur sulit kita akan menghapus. Kalau saya, kita pertahankan, budaya itu kita kemas, kemudian dikudungi dengan nilai-nilai Islam, karena selalu hubungannya dengan Ramadan, ya, kalau bodo Idul Fitri kan begitu ya. Yang penting cuma satu, la talbisul haqqa bil batil. Jangan seperti dulu pentas gandut amal dalam rangka sawalan. Penonton itu mabuk njur gelur. Hanya gara-gara dihilang-hilangnya saja loh itu. Hilang-hilangnya saja, talbisul haqabil campur aduk. Nah, tentu saja kalau di dalam sawalan itu satu sudah ada ikrar, pensucian diri, apalagi tadi doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Sayang ditambahi siyamana wa siyamakum. Lah amale ragur piye? Nek saya kok cukup rasa ditambahi. Cukup taqabbalallahu minna. Semoga amalku lan amalmu ditampa, amal dikuwabeh. Nek gak ditambahi siyamana wa siyamakum. Lah kok kayak salat ya protes. Iku sedekah ya. Ya kartu itu kan lebih lengkap. Tapi kadang-kadang biar lebih lengkap, cuma kemudian malah menjadi bias. Seperti para kepala sekolah membuat visi madrasah, visi sekolah, menciptakan lulusan yang satu wis Islami atau agamis atau Pancasilais gitu ya, tapi masih ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Lah nek wis agamis Pancasilais lah ya wis paripurna. Saya sebagai guru bahasa Indonesia tak protes di situ. Biasanya kalau saya datang ke sekolah, iki dicoret iki, kirang dawa, Pak. Sedangkan visi itu kan kalau bisa itu simple gitu ya. Oke, kembali lagi ke sawalan tadi. Jadi halal bihalal itu satu, ada nilai silaturahmi yang kemudian di situ menjadi sebuah energi. Ada sebuah energi. Di situ ada penebusan dosa. Mengapa saya katakan penebusan dosa? Dalam tanda petik ya. Penebusan dosa karena di situ kemudian ada keikhlasan. Ketika orang datang pada satu Idul Fitri atau pada satu Syawal, datang ketemu itu punya energi dan maksud berbeda. Kalau kita adakan acara serupa ini, yang isinya ada ikrar, itu kita adakan kira-kira sebuah besar itu kira-kira wibawanya sama enggak? Tidak. Berarti memang orang Jawa ini pintar nggawe acara ini. Saya katakan orang Jawa, istri saya itu orang Jombang. Orang tahu ini orang kia yang sawalan ini. Yang orang dari luar Jogja adakah sawalan? Umpama toh ada 10 tahun kesian. Dulu nggak ada. Apalagi sekarang punya nilai kekuatan. Dengan halal bila halal itu sampai dia menjadi pertemuan keluarga besar, terah atau bani. Temanya saja ngumpul balung bisa. Ngumpul balung bisa. Yang kedua, silaturahmi. Yang kedua tadi ada energi yang tambah lagi karena kemudian kita saling memaafkan. Orang saling memaafkan itu memang indah. Wa'afina 'anin nas. Orang itu kalau cirinya orang baik itu kan suka memberi maaf. Jadi orang suka memberi maaf itu berarti bisa kita terjemahkan orang yang tidak punya dendam. Wong ini duwe dendam iki lho, dendam karo bekas bojone wae to. Karo biyen bojone gitu dadi bekas bojone nek dendam. Arek golek bojo ndelalah bojo sing anyar iki jenenge padha karo sida kok. Oh iya ora Pak. Biyen bojone iki sri rezeki karena dendam. Ndelalah ki arek senengan karo bocah jenenge ya Sri. Saya yakin kok batal.
Itulah jeleknya dendam. Dendam itu kita dengar suaranya sudah nggak suka, ketemu wajahnya nggak suka, guru ngerti barangnya nggak suka, bahkan mengakibatkan sebuah perhelatan yang begitu nikmat saja tidak menjadi nikmat. Jajan mie ayam wis nggon pilihan, wagi disuguhke delalah sing dadi dendamane mau teko seger ora? Iya. Tidak akan seger. Mbuh mengko sing dadi kepedesen, mbuh sing. Nah inilah maka kemudian halal bil halal itu tidak cukup dengan seperti itu. Kalau kita hubungkan dengan banyak hadis itu agar kita berjabat tangan, karena berjabat tangan itu menghilangkan gedeng atau gede. Gede dulu atau gedeng dulu? Gede dulu baru gedeng atau gedeng dulu baru gede. Bahasa Jawa itu luar biasa. Gur ing karo ek saja itu beda maknanya. Jadi karena gede kemudian jadi gede. Gedeng itu kan ada unsur sengit, ada unsur tidak suka. Nah, ini yang kemudian syarat untuk saling memaafkan itu belum terpenuhi. Karena syarat untuk saling memaafkan itu ketika ada keikhlasan. Keikhlasan. Dan orang Jawa itu suka ngeringkes. Lahir batin yo beres. Dan tidak pernah ada lahir batin itu ditambahi karo sautangi. Jadi ada satu batasan dan itu yang menciptakan siapa? Wis wong mendiri gak iso. Sing iso wong Indonesia. Indonesia terus wong Jawa. Wong Jawa sempit meneh wong Ngayogyakarta. Seperti itu. Sehingga ketika halal bil halal saat ini menjadi budaya yang dikemas, bahkan menjadi sebuah acara yang saya khawatir, ini yang masih pengelola keuangan, bisa tidak memasukkan acara halal bil halal itu di DIPA. Bisa enggak? Bisa, saya kira selama itu dikemas dengan pembinaan pegawai. Maka tadi seperti di lapas tadi, temanya pembinaan sawalan, ya, sawalan dan pembinaan tusi pegawai. Iso lho gunake duit, jadi ini gratis, terus ada urunan. Bisa itu. Ini adalah kekuatan. Sehingga Bapak Ibu, yang kaitannya dengan apa? Dengan saling memaafkan sudahlah. Meskipun budaya kita kan semakin hilang sekarang. Adanya halal bihalal tingkat masjid, tingkat RT, tingkat dusun, tingkat desa. Saya pernah diprotes oleh ibu-ibu jamaah saya. 3 tahun yang lalu dan 4 tahun yang lalu, saben bar sholat sekolah lapangan tempat saya kumpul di masjid halal bihalal. Penuh masjid. Bahkan luber. Bahkan banyak orang yang tidak pernah datang ke masjid pun semua datang dalam rangka menebus dosa. Kemudian tahun ini saya sudah didatangi oleh ibu-ibu. Pak Yus, mbok sesuk iki mboten sadenten ke halal bihalal kali sawalan ke masjid. Lah ngopo? Peyek kali apem iki do mboten payu. Yo mikir tenan lho saya. Kambangan ibu-ibu le nyapi peyek wae direwangi orang golek Lailatul Qadar. Ya. Karena alasannya gawe peyek kalau gawe apem. Tak pikir betul. Akhirnya kemarin saya juga mengerti ibu-ibu, tidak saya adakan. Apa responnya? Ternyata jamaah kemudian datang dari rumah ke rumah silaturahmi. Sedangkan itu dulu datang dari rumah ke rumah pada saat sawalan itu bulan 1 namanya apa? Ujung ya Pak. Ujung. Aku dia orang ketemu. Jadi dalam folklore, dalam kamus folklore, tak buka ujung itu ya pucuk. Yang kedua, ujung itu daun. Lah kok iki kok biyen ki wong Jawa ki nek aku matur nang gone Pakde ki ujung belum ketemu saya. Karena itu memang bagian saya. Itu belum ketemu kok.
Apa gedene pucuke lho kapanane umpama gur pucuke ora memenuhi hadis Rasulullah. Kon salaman iki kon sing mantep, kon sing ikhlas. Coba saya kira ada orang yang salaman bermakna lah kerasa. Ya. Tapi kalau salaman itu kemudian lahir batin ya kabeh salahku diapura dengan lahir batin. Orang Sunda kan hanya berujungnya. Saya yakin ada satu nilai yang berbeda. Ujung. Dan saat ini anak-anak muda, saya tidak tahu ini muda atau tidak nih dua wanita di depan saya ini. Apakah masih hafal nek ujung nyanggone Pak D Budhe mugi kalimat pertamane iki. Nek nyanggone simbah iku iki. Kan lain-lain. Kepada Pak Le itu ini. Nek kepada tetangga yang bukan saudara itu ini. Semuanya ada itu. Kamusnya itu ada. Jadi matanya itu jelas. Salam taklim kinyang sopo. Itu ada. Sekarang enggak ada. Sedangkan menurut saya itu adalah budaya yang melengkap dengan halal bil halal yang sangat dekat dengan akhlak. Mahwa dinnya Rasul. Agama niku napa to Kanjeng Rasul? Rasulullah itu menjawabnya begitu gampang. Ad-din husnul khuluq. Agama iki akhlak sing apik. Lha mbok sampeyan dina salat 5 waktu ning masjid nganti legok lantene. Ning nek akhlak karo tanggane wae elek. Itu bukan muslim yang baik. Bahkan belum tentu cepat masuk surga itu. Karena memang agama tidak cukup dengan peribadatan secara langsung kepada Allah. Akhlak kan ada 5, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri termasuk kepada lingkungan sama manusia, yang kedua kepada alam semesta. Nah ini Bapak Ibu, sehingga potensi di sawalan seperti ini kalau akan dikembangkan satu menjadi wahana muhasabah. Ketika saya mengucapkan tadi takop balallahu minna wa minkum kudu kene teko. Kowe iki ndongake men ketopo amal apa? Karena memang hadis itu kalau membaca asbabul wurudnya itu karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sudah pada tanggal 1 itu saling mendoakan yen posone padha keterima. Lah wis kebacut sekarang. Maka barang Idul Fitri sekarang kan sedang rame nih Idul Fitri ini. Idul Fitri sedang rame karena Azaitun. Betul nggih? Karena pidatonya memang hari makan. Itu saya yakini kalau hari Idul Fitri itu satu di antara maknanya hari makan-makan itu sejak saya kuliah. Sejak saya mendapatkan kuliah dari Cak Nur Kholis Majid. Ahli bahasanya yang gurih. Nah, aku kan kamu bahasa Arab, saya kan bahasa Indonesia. Kalau Pak Sobrul ini bahasa Arab. Jadi Idul Fitri itu memang bisa kita maknai ya kembali makan, futur. Itu sehingga ya tidak salah. Tapi kalau kemudian hanya dimaknai itu terus, wah kau balas dendam. Satu nodok yo enek opor enek sate. Urung sing kene terus dijual yang endi? Yang peraci, kon milih kon mburi pasar kae saka apa yang milih. Bukan itu. Tapi kalau itu kemudian dimaknai menjadi Idul Fitri sebagai kembali kepada kesucian. Sebagaimana hadis yang saya bawakan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya tentu saja berarti doa yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah sebuah doa agar amal ibadah puasa engkau diterima. Tentu saja dengan seluruh rangkaiannya. Nah di situ. Kemudian mengapa muncul kemudian minal aidina wal faizin? Itu kan dari hadis yang panjang terpotong. Kalau lengkapnya kan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Makanya saya nambah wal maqbulin dan sebagainya. Ya terserah. Paling enggak didoakan agar Allah menjadikan engkau orang yang kembali. Kembali apa? Kembali sing mau ora sregep dadi sregep. Kembali yang tadinya mungkin absen dadak nganggo ngentit dadi ora ngentit. Nyambut gawene sing mau ora sregep dadi sregep. Simane salate
tidak aktif ke masjid, kemudian aktif ke masjid. Artinya dari kekurangan-kekurangan itu kita kembalikan kepada jalur yang lebih baik. Wal faizin, dan kita menjadi orang yang menang. Menang itu apa? Menang tadi. Mendapat kemenangan tadi itu. Saya punya bisan yang kebetulan bukan muslim. Tapi saya selalu berhusnudzon. Nih minal ngaidin yo nggih Pakde matur nuwun. Sebenarnya gede angin nggih matur nuwun. Karena kadang-kadang memang orang itu bukan matanya, bukan katanya, tetapi makna yang di dalamnya. Coba. Ini suara. Tapi kan bisa kita terjemahkan. Karena bahasa itu punya sifat arbiter. Arbiter itu bebas. Sing jenenge iki katang ya sapa? Sing jenenge iki telo ya sapa? Tentu saja kan siapa dulu yang pertama kali memberi nama. Wong jelas niki meja kok. Mastarbun, table. Ya sing jenenge sapa? Sama. Ya. Artinya apa? Kembalinya kepada satu pemaknaan. Bahasa seperti ini, kalau saya di lingkungan kuda, berarti saya manggil kuda. Jaran itu akan datang ke saya. Tapi kalau kemudian ada seorang suami mateti bojone, oke. Saya yakin sekedar petetan saja kan maknanya lain. Nah, sekarang sama. Halal bila halal itu mau kita bawa kemana? Mau kita bawa kemana halal ini? Kalau mau kita bawa kepada 51 pensucian diri, karena di situ kita dari melakukan ibadah puasa, ya itu luar biasa. Apalagi di situ kemudian nanti ada Syawal, peningkatan. Itulah Bapak Ibu. Nah kalau kaitannya dengan apakah saat ini bulan penebus dosa, saya katakan sebaiknya halal bil halal itu diadakan setiap bulan sekali. Ini sawalan setahun. Nah, kalau halal bil halal setiap bulan, saya yakin kantor-kantor itu nanti luar biasa. Saya membiasakan di masjid saya halal bil halal itu sudah setiap bulan sekali biasa saya adakan. Nanti pada Jumatan kemudian berdiri semua saling jabat tangan. Kemarin mungkin ada salam begitu. Ini orang sawalan halal bil halal. Nah, cuma kebetulan halal bil halal dikaitkan dengan sawalan. Yang terakhir Bapak Ibu, benarkah apa yang dimimpikan, apa yang ditakutkan oleh Hamka? Terwujudkah apa yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa satu saat besok Islam itu tinggal nama, masjid itu tinggal bangunan, Quran itu tinggal tulisan. Saudara saya ini, Pak Panewanom ini sekarang setiap hari dan Pak Sobro itu lewat di depan rumah saya. Kebetulan masjid saya sekarang baik, besar, bagus. Itu pun saya ada sejarah. Saya ada sejarah. Menjelang COVID, saya ditelepon oleh seseorang dari Mekah. Pak Yus, saya pengen buat masjid minimal 20 kali 25. Semua tak buatkan, tolong carikan di mana. Buatan sanggup. Kaget dia, saya jawab tidak sanggup. Loh, orang sanggup? Nggih mboten sanggup, mboten enten kados sing dengan mimpi ini. Terus lagi, saya katakan nggak sanggup. Tinggal nanti siang terbang, harus terbang meninggalkan. Saya jawab lagi, saya tidak sanggup. Lah napa kok sak Gunung Kidul wis ora ada menyang masjid? Saya jawab, saya sudah hampir tahun yang ke-10 tidak merekomendasikan tambahnya masjid di Gunung Kidul. Kaget dia. Kalau saya ternyata tidak merekomendasikan orang masjid di Gunung Kidul. Karena apa? Banyak bangunan masjid yang bagus-bagus,
tapi jarang sekali yang mengisi. Persis di mimpi yang dikata Rasulullah. Orang bangun masjid itu seperti membuat kuburan. Barang wis dadi, bukan mlebu dhisik ora gelem. Dan itu kenyataan. Saya itu pernah sensus di Singgiri Subo itu. Terus saya dengan Mas Wanter yuk sensus. Nek apa deh? Yo nek Rasulullah ki gambar kene subuh. Ternyata sedikit. Barulah kemudian berdiri di masjid saya. Ini kan ketakutan hamka yang dikhawatirkan Rasulullah sekarang menjadi kenyataan. Tetapi kalau kemudian dalam hubungannya dengan upacara, tidak kurang. Lomba takbir, Masya Allah. Persiapannya luar biasa, gawe perahu, gawe Ka'bah, gawe apa, sing gawe Ka'bah ya karo udut. Kamu kan arah lomba takbiran. 3 malam berturut-turut saya mencoba mengevaluasi, dan ini adalah kenyataan. Sehingga menurut saya ini evaluasi bagi kita. Kita sudah terlanjur senang seperti itu. Sedangkan kita sudah punya anak semua ini. Hadiah terbesar dari anak kita adalah ketika anak kita itu menjadi anak yang soleh. Itu aja. Anak kita kaya? Enggak. Belum tentu nanti kita ikut menikmati. Belum tentu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sawalan ini kita jadikan evaluasi bagi kita. Sama saya ketika ngumpul dengan teman-teman di nelayan sini, pada ibu-ibunya kemarin yang datang ke rumah, ayo toh, yang duwe-duwe, eling harus yang kayak iwa, eling harus yang kayak iwa. Pak, niki nyuwun dumane niki Pak, lah ngopo? Niki sepi. Lah masalahnya sampean ki nek kuwi iwak yo terus dilali. Biasanya saya. Maksud saya ya saya sekedar sehingga apa ya, inilah dunia kita. Dan paling akhir Bapak Ibu, kita tinggal berdoa. Kalau kemarin Allah itu ngiming-ngiming awake dhewe, ngiming-ngiming kita dijamin surga, itu ternyata kita belum sempat menjemput. Ya kita minta kepada Allah semoga tidak dimatikan sampai menjelang Ramadan besok tiba. Ya. Kita itu sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Saya menemukan satu lagi doa itu ternyata ada yang ditambah, wal istiqamata wal husnal khatimah. Ya, doa yang menurut saya sangat luar biasa. Karena saat ini banyak orang yang mati su'ul khatimah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian kita meminta wal istiqamata wal husnal khatimah, agar kita ya mendapatkan sifat istiqomah. Istiqomah dalam menjadi pribadi yang baik, istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam beribadah, istiqomah itu. Meskipun istri saya sendiri namanya istiqomah. Nah, itu. Kemudian terakhir ya, wal husnal khatimah. Hendaklah kita ini nanti berakhirnya happy ending. Happy ending ini bagi kita, kalau tetangga orang kan nggak tahu. Happy ending bagi siapa? Bukan penonton, tapi bagi artis. Siapa aktrisnya? Kita. Karena kita yang dimintai bertanggung jawaban. Kalau tetangga-tetangga, keluarga kan ngerti ini yang mati ini apa? Malah yang mencapai saja sido kanthi tenang. Lah sing ngerti tenang iki sapa? Kamakan sak kepenak wong mati uga ditebas pedang berapa kali? 70 kali. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu percaya diri bahwa mayat kita ini adalah baik, lindungan wis tele sing sabar. Iki bapakmu wis tenang neng kono. Karena selama ini ngaji kita nggak pernah membahas tentang bagaimana sakaratul maut. Nggak pernah ngaji kita membahas bagaimana pertanyaan di dalam kubur. Ya, nah saya kira itu menjadi evaluasi bagi kita agar Ramadan besok kita masih ketemu dan besok kita betul-betul Idul Fitri.
Jika kita ada doa ja'alallahu wa iyyakum minal ajin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, li amin itu langsung dikabulkan oleh Allah. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Fausus Sabani yang telah menyampaikan tausiah pada acara pengajian dan sawalat pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman